Kebiasaan saya selama saya jadi gubernur dimanapun saya berada, bila diberikan kesempatan untuk bicara, saya akan menyampaikan salam-salam nasional sebagai bentuk komitmen saya dan tentunya semua kita di Nusa Tenggara Timur sebagai manusia Indonesia yang utuh. Bila saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang Om Swastiastu dengan tangan di depan dada seperti ini, jawabnya Om Swastiastu, nanti tutupnya Om Santi 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 Om. Hanya itu dua saja yang selalu saya ajar di mana-mana, karena itu dua bermasalah. Kalau dia saja, tapi saya yakin ibu pun tidak. Baik, Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yaitu salam nasional yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan bentuk salam-salam seperti itu juga menunjukkan bahwa apa yang telah digagas, diproklamirkan oleh founding fathers kita, Bung Karno sebagai presiden pertama, yang nilai-nilai Pancasilanya ditemukan di Pulau Flores, Kabupaten Ende. Karena itu orang NTT, apalagi Pulau Flores, tidak boleh terlihat kalah Pancasilais dengan daerah-daerah lain. Saya selalu bilang di mana-mana kalau kumpul para gubernur, saya sampaikan bahwa bila satu saat ada kesempatan hadir dan misa bersama, saya punya rakyat di Nusa Tenggara Timur di dalam gereja, bila gubernur dari manapun dipersilakan bicara, apabila menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan dijawab di dalam gereja itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ciri khas orang Nusa Tenggara Timur. Saya bilang mudah-mudahan satu saat saya pergi di tempat kalian dan masuk di masjid, begitu saya sampaikan salve dan salam, akan dijawab salve dan salam dengan baik. Karena itu saya bangga untuk memiliki NTT dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang hebat. Saya sangat berterima kasih hari ini ada di tempat ini. Yang saya hormati Romo Apri, Pastor Paroki Santo Pius X Mukun dan seluruh umat yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya bersama rombongan besar dalam rangka kunjungan kerja saya dari Lembata dan Flores hari ini ada di Mukun untuk melihat langsung gerak pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dan saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Camat, Bapak Desa, dan gereja yang begitu menerima kami dengan sangat hangat dan menemani kami untuk tidur di Mukun, tempat yang sangat indah, tempat yang sejuk, tidak perlu pakai AC, tidak perlu bayar listrik mahal-mahal. Karena itu, perkenankan saya sebagai gubernur dan pribadi bersama keluarga menyampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Saya dalam kesempatan ini juga menyampaikan sebagai gubernur dan pribadi ikut berduka atas berpulangnya Bapak Stefanus Jagung. Beliau ini saya kenal sebagai wakil Bupati Manggarai Timur yang bekerja keras. Sisa-sisa hidupnya pun masih ada di kebun-kebun. Saya merasa sangat kehilangan seorang pekerja yang luar biasa yang memberikan kita semangat untuk membangun provinsi ini. Saya yakin dalam situasi seperti itu kita diajarkan untuk, mohon maafkan saya untuk tidak mendapat menahan emosi saya. Saya bermimpi untuk saya akan meninggal seperti beliau. Dalam tugas dan tanggung jawab saya yang bekerja secara luar biasa dan saya pulang untuk menemui sang ilahi.
Itu mimpi saya sebenarnya. Karena itu saya biar dipercaya, saya akan terus bekerja. Dan bila harinya datang, saya ingin seperti Bapak Stefanus Jago, pergi dalam kesempatan bekerja yang hebat. Karena itu sekali lagi, atas nama pribadi dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar yang telah mempersembahkan seorang putra terbaik untuk melayani bangsa dan negara, melayani Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan melayani kabupaten ini secara luar biasa. Dan tentunya dalam semangat Paskah ini, kita terus diberikan kesempatan untuk memperbarui diri kita masing-masing dan memberikan semangat baru dalam mengerjakan seluruh tugas dan tanggung jawab kita yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa bangsa dan negara. Saya dalam kunjungan kerja ini, saya ingin berterima kasih juga pada Pak Bupati Manggarai Timur dan seluruh jajaran, karena tugas yang diberikan Gubernur sangat berat. Kalau suruh tanam jagung tidak mau, maunya tanam kopi, tanam pendili. Padahal jagung itu dalam 100 hari, apa yang telah kami siapkan dari pemerintah provinsi, 100 hari, 1 hektar itu 7 ton. 7 ton, maka kalau kita anggap saja jangan 4.000 seperti hari ini. Takutnya 4.000 besok-besok jadi 3.000 semua marah Gubernur. 3.000 saja kita anggap 3.000, maka 7 ton itu kali 3.000 rupiah, maka 21 juta per 100 hari. Mempergunakan stakeholder yang kita siapkan semua dalam pembangunan pertanian. Itu ada off-takernya, ada bank di sana, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, ada masyarakat yang menanam. Maka saya pastikan 100 hari kita panen dan dapat dijual langsung oleh pembeli yang disebut off-taker. Kita dapat 21 juta, potong ongkos benih, pupuk, pestisidanya, herbisidanya, dan ongkos lahan semua 10 juta dari bank. Maka dia dapat 11 juta kalau 3 juta. Kalau 3.000, kalau dia 4.000 dia dapat 28 juta, maka dia dapat sekitar 18 juta dalam 1 hari. 100 hari kita dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di Manggarai Timur. Karena itu saya minta Pak Bupati, tahun depan sebelum saya turun, saya minta 50.000 hektar. Saya akan panen tahun depan di Manggarai Timur. Karena itu lewat kesempatan baik ini kepada seluruh umat di sini bersama Bapak Pastor Paroki Santo Pius X, Mukun, saya harapkan pulang dari sini ada tanah, daftarkan segera, karena saya bermimpi punya 50.000 hektar. Tahun depan saya lewat di Manggarai Timur pada bulan yang sama. Saya sudah pastikan bahwa kalau berhasil dipanen semua, maka 1 triliun rupiah uang yang datang baru tanpa yang lain sudah ada tambah buat Kabupaten Manggarai Timur. 1 triliun. Saya belum pernah lihat uang 1 triliun. Omong ada, tapi kalau lihat belum. Jadi kalau nanti ada, tolong kasih tunjuk saya uangnya. Saya harapkan itu bisa saya lihat uang itu. Karena itu saya percaya Pak Bupati, Pak Sekda, dan seluruh pimpinan OPD bersama Kadis Pertanian Kabupaten Manggarai Timur hadir di sini, juga ada Kadis Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ini merupakan perintah Bapak Presiden Joko Widodo kepada seluruh gubernur. Maka bila kita tanam nanti 2.000, 23 itu 300.000 hektar seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur, maka itu salah satu provinsi penghasil jagung. Salah mungkin masuk nomor 2, nomor 3 terbesar di Indonesia. Dan itu saya perlu seluruh gerakan. Kalau dari gubernur saya tidak bisa, dari bupati tidak bisa, camat saja tidak bisa, kepala desa saja tidak bisa, gereja saja juga tidak bisa. Semua kita berpartisipasi dalam sebuah gerakan itu untuk kita lihat tahun depan mimpi kita ada 1 triliun tambah uang buat kabupaten ini. Mimpinya sederhana, tanam jagung 3 bulan 10 hari,
dapat uang, itu paling jelas. Dan petani tidak perlu repot-repot, lahannya diolah, benihnya dikasih, pupuknya dikasih. Kalau ada hama diurus, seluruh pendamping desa disiapkan, pendamping petani disiapkan. Hal ini saja tidak bisa. Saya pikir perlu kita merenungkan kembali kematian Yesus. Itu kebangkitan ini cara berpikir baru, bekerja baru, dan model ini barulah model pertama kali yang diperkenalkan di Indonesia. Jadi kita kerja betul-betul supaya bisa keluar dari kesulitan kita, karena Manggarai Timur termasuk salah hitung, mungkin salah hitung. Kata bupati itu salah hitung. Ya, saya setuju juga salah hitung. Tapi lebih baik kita kerja daripada hitungnya benar. Yang pasti kabupaten dengan kemiskinan ekstrim masuk dalam kemiskinan ekstrim salah kabupaten di NTT. Karena itu kita akan selesaikan. Saya lihat semangat Pak Bupati dan seluruh pasukan luar biasa. Saya yakin dan percaya 2023 masalah kemiskinan ekstrim, stunting dan yang lain-lain akan dapat dieliminasi, diturunkan, sehingga kabupaten ini menjadi kabupaten yang luar biasa. Yang kedua, saya juga selalu mendorong bambu. Orang Manggarai, bukan Manggarai sini, Manggarai bisa yang lain. Itu kalau bilang bambu, apa bambu? Kami tanam bambu bikin apa? Tanam kopi Kak Gubernur, tanam vanil, tidak. Bambu masa depan. Dulu bambu bukan masa depan. Hari ini bambu masa depan. Bangun rumah bertingkat, bangun gedung lantai 50 pakai bambu. Bangun rel kereta pakai bambu. Bangun atap gereja ke depan pakai bambu semuanya. Semuanya pakai bambu. Sepeda bambu, mobil bambu, semua akan menuju ke bambu. Lalu kalau sudah berubah begitu, nah barulah kita tidak ada. Karena itu kita siapkan, karena dunia menuju ke bambu. Karena bambulah satu-satunya. Bahkan orang menyatakan beringin sebagai pohon yang dapat membuat air untuk dirinya sendiri dan tanaman lain, tapi bambu melebihi daripada beringin. Bambu itu rumput besar, jadi makanya itu orang tidak mau karena itu rumput, tapi rumputnya rumput besar. Bambu, satu kelompok bambu akan menyimpan 5.000 liter air di dalam. Jadi kalau siapa punya bambu, tanam apa saja di sampingnya akan tumbuh. Saya lihat tadi pagi banyak porang ya, tanam porang. Orang Manggarai Timur sedang giat-giat tanam porang. Kalau ada bambu, porangnya hidup walaupun tanahnya kering. Porangnya akan hidup di samping bambu itu karena tersedia air yang cukup. 5.000 liter tersedia setiap kelompok bambu itu ada di mana. Nah, itu bambu akan memberikan manfaat luar biasa. Kita ke depan kalau tanam bagus, Bapak Presiden sudah janji saya, kalau memang beliau nanti tanggal 1 Juni datang, Hari Pancasila di ND, dia akan memantau bambu di Flores. Bila itu kesepakatan dan semangatnya ada, beliau sepakat untuk membangun pabrik besar bambu di Pulau Flores. Jadi karena itu saya minta dalam kesempatan ini lewat gereja, lewat pemerintah desa, kecamatan, juga Pak Bupati, karena Ketua Penggerak PKK Kabupaten Manggarai Timur yang bergerak luar biasa dengan bambu, mama-mama bambu. Kalau lihat itu mama-mama bambu kerja luar biasa kerjanya. Saya sudah sampaikan bahwa nanti kita bikin prasasti buat mama-mama bambu, supaya orang tahu bagaimana kedepannya perjuangan bambu. Jadi masa depan nanti begitu bambu hebat, orang akan ingat mama-mama bambu, bukan bapak-bapak, tapi mama-mama. Orang akan ingat. Karena memang perempuan itu lebih baik dari laki-laki. Di mana-mana seperti itu. Perempuan saya lebih baik dari laki-laki. Karena itu bagi laki-laki jangan galak-galak sama istri ya. Karena nanti satu saat kita tidak laku. Karena makhluk yang paling hebat di dunia ini cuma perempuan. Laki-laki tidak. Cuma karena kita yang tulis dan kita bikin sendiri, itu budaya. Aspek sosiologi betul laki-laki, tapi sebenarnya laki-laki kalah dari perempuan. Mau bukti? Perempuanlah makhluk yang paling punya kemampuan bekerja macam-macam. Disebut multitasking. Contoh, seorang ibu kalau sedang menyuapi anaknya makan, lalu tiba-tiba ada telepon masuk, dia angkat sambil tetap suapin anak. Ya betul, nanti saya atur itu. Tapi kalau kabupaten ini maju, kalau perempuannya maju, bukan laki-lakinya maju. Karena seorang perempuan maju, dia akan bekerja 2-3 pekerjaan. Laki-laki maju satu saja. Jadi kalau provinsi di depan mau maju, dorong perempuannya hebat maju. Karena itu saya menjadi gubernur banyak sekali kadis perempuan. Karena perempuan dia akan mengerjakan 2 pekerjaan sedikit-sedikitnya. Kalau laki tidak mungkin satu saja. Perempuan itu sedikit-sedikitnya 2, bisa 3, bisa 4. Sambil kontrol orang
Tapi ya lanjut sudah. Nah, itu perempuan. Laki tidak bisa. Ada telepon. Karena itu membangun sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur, ya boleh bangun semua, tapi perempuan paling utama. Karena dengan perempuan maju, NTT akan maju luar biasa. Bukan maju saja, tapi maju luar biasa. Kalau perempuan NTT maju. Karena itu momentum yang baik ini saya harapkan perempuan-perempuan Nusa Tenggara Timur khususnya di desa yang mama-mama bambu yang sekarang menggerakkan untuk menanam bambu, itu masa depan Nusa Tenggara Timur. Masa depan Nusa Tenggara Timur. Seperti kopi, vanili, coklat, bambu melampaui itu. Karena bambu sekali kita panen dia tumbuh terus. Dia tidak berhenti. Kalau kopi tumbuh harinya dia istirahat. Bambu tidak pernah berhenti. Sekali tumbuh dia akan membawa generasi yang banyak terus menerus. Satu kali tanam dia tumbuh di mana-mana. Dan itulah bambu. Karena itu saya harapkan dengan kesempatan ini saya mendorong pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi agar nanti kita punya pabrik besar di Pulau Flores. Karena apa? Nanti pakai baju semua bambu. Baju bambu itu enak sekali. Panas pun tidak rasa panas. Bambu itu sangat membuat kita adem, tidak merasa panas. Jadi itu saya harapkan ini kita punya pabrik ke depan untuk bambu dan semua terpenuhi untuk itu. Juga saya berterima kasih kepada gereja yang begitu luar biasa mendorong pariwisata, khususnya Keuskupan Manggarai di bawah kepemimpinan Monsinyur Siprianus Hormat. Tadi Pastor sampaikan, Romo Apri bilang bagaimana membangun pariwisata yang holistik. Saya senang mendengar pariwisata holistik. Kita punya alam yang indah, tapi kita tidak punya kemampuan holistik. Orang datang makan tidak enak, daging tidak ada, datang dari Surabaya. Telur datang dari Surabaya, daging ayam dari Surabaya, lobster yang kita punya saja datang dari Surabaya. 10% saja datang dari kita. Pembangunan pariwisata yang holistik itu membangun manusianya, membangun alamnya, membangun budayanya, membangun ekonominya, membangun sosial. Itu holistik bersama dengan Tuhan. Dan karena itu saya harapkan nanti dari Mukun, walaupun saya tahu jalan susah, saya setahun. Tiap kali mau ketemu orang Mukun, omong saya setahun. Nomor satu dia omong jalan. Itu, apalagi LR Selatan lagi. Pasti begitu ketemu dari mana Elsa, saya sudah tahu. Kami sudah tahu. Saya masuk di sini supaya saya melihat langsung memang penderitaan dia. Kita kalau tidak lihat langsung kan kita tidak tahu menderita macam apa. Tapi kalau kita rasa, aduh jatuhnya begitu. Nah itu kita. Ini orang-orang lagi menderita itu. Memang karena alasan COVID, jadi banyak anggaran kami itu refocusing untuk pembangunan kesehatan, sehingga kita banyak seluruhnya fokus ke sana. Tapi setelah ini lewat, kita akan siapkan dan saya merencanakan yang baik sambil kita lihat. Kalau memang agak berat, saya bicara dengan Bapak Presiden. Kemarin saya hitung betul, kalau dari Borong masuk ke sini yang Pak Bupati punya tidak terlalu berat. Kalau beratnya itu sudah masuk sawah-sawah, sawahnya di atas, jalannya di bawah, itu berat sekali. Itu sampai kapanpun kalau tidak di jalannya di atas, maka sampai kapanpun akan rusak. Karena begitu hujan, airnya selesai. Dan karena itu saya ada kadis PUPR di sini. Ini udah pemaksima orang Mukun, orang LR, nanti lihat ini yang bangun jalan. Orangnya kecil bukan stunting. Ini memang dia pendek bukan stunting ya. Kalau dia sampai hari ini sudah bangun jalan provinsi 10 km. Jadi 1000 kilo sudah lebih dibangun. Nah, kita harapkan ini selesai sebelum saya turun jalannya. Saya akan berhenti tahun depan 5 September. Karena itu yang tidak suka saya sabar saja. Lain sedikit saya sudah turun. Tanggal tahun depan 5 September saya keliling di sini, pulang sudah tidak datang lagi. Sudah terakhir.